Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Septia Lailatul Jahro, NIM A412311892. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Leli. Di sini saya akan membawakan judul tentang ekstraksi benih cabai, di mana topik pembahasan presentasi kali ini yang pertama yaitu pengertian, yang kedua cara ekstraksi, dan yang ketiga hasil dari jurnal. Sebelum ke tahap ekstraksi, kita harus perlu mengetahui dulu yaitu karakteristik benih. Karakteristik benih itu ada 3. Yang pertama ortodoks, yang kedua recalcitrant, dan yang ketiga intermediate. Yang dimana benih ortodoks itu sendiri yaitu benih yang mampu disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Benih ortodoks berkisar kadar air 6-10%. Ortodoks relatif benihnya kecil-kecil. Untuk benih recalcitrant itu sendiri yaitu benih kebalikan dari ortodoks. Recalcitrant tidak mampu disimpan dalam waktu yang lama, mempunyai ukuran benih yang besar. Kadar air berkisar 30-70%. Benih recalcitrant mudah terserang atau terkontaminasi organisme karena kandungan airnya yang sangat banyak. Untuk jenis benih intermediate yaitu perpaduan antara recalcitrant dan ortodoks. Kenapa kita harus mengetahui karakteristik benih? Jika kita mengetahui karakteristik benih, kita bisa tahu dan menempatkan teknik pengolahan benih tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Pengolahan benih, yang dimana pengolahan benih yang pertama diawali dengan panen. Ini yang dipanen harus masak fisiologis. Kenapa harus masak fisiologis? Karena pada saat masak fisiologis cadangan makanan di situ penuh dan terisi. Biasanya masak fisiologis ditandai dengan perubahan warna, perubahan aroma, bau, tekstur. Untuk yang kedua yaitu tahap ekstraksi, yang dimana tahap ekstraksi ini sendiri memisahkan benih dari daging buah. Tujuan dari ekstraksi ini yaitu untuk memudahkan tahap selanjutnya yaitu pencucian. Yang ketiga tahap pencucian. Tujuan dari tahap pencucian ini yaitu untuk menghilangkan kotoran dan residu pestisida serta insektisida atau fungisida. Yang keempat yaitu tahap pengeringan, yang dimana benih tidak bisa dijemur secara langsung di bawah matahari karena dapat menyebabkan benih itu mati karena kehilangan kadar air. Yang kelima yaitu sortasi. Sortasi ini bertujuan untuk memisahkan benih dari varietas lain, dari kotoran benih, dari benih busuk, bahkan benih yang rusak. Untuk yang keenam, ke tahap treatment benih. Tujuan dari treatment benih ini sendiri yaitu agar benih itu sehat dan terjaga kemurniannya. Yang ketujuh yaitu tahap pengemasan, yang dimana pengemasan ini sendiri bertujuan untuk mempertahankan viabilitas benih, mempertahankan kadar air benih, dan mempermudahkan kita dalam mendistribusi benih itu sendiri. Yang ketujuh yaitu tahap penyimpanan, yang dimana benih disimpan itu berbeda-beda tergantung jenis benih itu sendiri. Ada yang di suhu ruang, ada juga yang harus disimpan dalam lemari pendingin. Selanjutnya di sini saya akan membahas lebih detail tentang proses ekstraksi. Yang dimana ekstraksi benih ini merupakan rangkaian proses pemisahan benih dari daging buah untuk memperoleh benih dalam keadaan bersih menurut Salman 2007. Pada kondisi masak fisiologis, kandungan air biji masih tinggi dan terdapat lapisan lendir yang bersifat inhibitor, yang dimana inhibitor ini sendiri yaitu zat yang mampu memperlambat perkecambahan. Zat ini yang kemudian harus dihilangkan untuk meningkatkan mutu benih cabai rawit. Menurut Kuswanto 2003 menyatakan bahwa zat penghambat yang menempel pada biji harus dibersihkan dengan baik. Apabila tidak dibersihkan akan mempengaruhi mutu dari benih itu sendiri. Untuk jenis ekstraksi ini sendiri itu ada 2, yaitu ekstraksi basah dan ekstraksi kering.
Yang pertama, ekstraksi basah, yaitu merupakan teknik memisahkan benih dari bagian tanaman seperti daging buah, tangkai buah, kulit buah yang menyelimuti biji, yang bisa menghambat pertumbuhannya dengan memanfaatkan air. Contohnya, benih tomat. Untuk benih ekstraksi kering, yaitu bedanya hanya ekstraksi kering tidak memanfaatkan air. Contohnya pada benih cabai. Alasan kenapa saya memilih buah cabai, karena buah cabai ini sendiri sering digunakan atau dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk dikonsumsi. Dan buah cabai ini sendiri merupakan jenis buah yang berdaging, yang dimana di dalam ekstraksinya benih cabai ini sendiri mampu dilakukan dengan metode kering maupun dengan metode basah menurut Husaini dan Widiarti 2017. Pemilihan penggunaan jenis ekstraksi ini yang digunakan umumnya berdasarkan pada jumlah buah. Apabila buah itu sedikit, maka kegiatan ekstraksi dilakukan dengan cara kering, yaitu perontakan benih pada buah segar yang sebelumnya telah dikeringkan. Alasan kedua, karena saya sendiri kemarin sudah praktikum ekstraksi benih cabai di lab pengolahan benih. Cara ekstraksi benih cabai yang pertama yaitu lakukan penimbangan untuk buah segar. Lanjut yang kedua yaitu lakukan ekstraksi dengan berbagai metode. Maksud di sini karena ada banyak metode untuk benih cabai itu sendiri. Contohnya yang pertama yaitu bisa menggunakan larutan HCl ataupun kapur untuk dilakukan perendaman. Terus bisa juga dilakukan dengan fermentasi, bahkan dicuci dengan air biasa saja. Untuk tahap yang keempat yaitu pengeringan. Benih cabai ini dikering anginkan sekitar 3-4 harian. Untuk yang kelima yaitu dilakukan uji daya kecambah. Kenapa uji daya kecambah? Karena daya kecambah ini merupakan tolak ukur bagi kemampuan benih untuk tumbuh normal. Uji daya kecambah dilakukan untuk mengetahui potensi benih yang dapat berkecambah dari suatu kelompok dan satuan berat benih. Benih dinyatakan kualitasnya baik jika benih memiliki persentase perkecambahan yang tinggi, kekuatan tumbuh yang tinggi, serta bebas dari hama dan penyakit. Berikut adalah hasil uji daya kecambah yang menggunakan dua metode, yaitu metode manual dan mesin. Mesin di sini menggunakan blender. Bisa kita lihat pada tabel tersebut bahwa daya berkecambah benih cabai yang diprosesing dengan cara manual menghasilkan 50,67% nyata lebih tinggi dibandingkan ketika diprosesing dengan menggunakan mesin. Hal ini senada dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa teknik processing mempengaruhi viabilitas dan daya kecambah dan kesehatan benih. Menurut Christini et al 2017. Kenapa di sini hasil yang menggunakan manual lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan mesin? Karena diduga mesin yang digunakan itu pisaunya untuk mencacah benih itu terlalu tajam dan banyak melukai permukaan benih, sehingga benih cabai itu banyak yang terluka. Makanya itu menyebabkan daya berkecambah benih cabai lebih rendah dibandingkan dengan cara yang manual. Untuk jurnal yang kedua yaitu perlakuan dengan menggunakan ekstraksi kulit buah kering, itu dengan cara dijemur dulu dengan buahnya lalu dikupas dengan kering. Untuk yang kedua yaitu ekstraksi buah segar yang langsung dikupas, dicuci dengan air biasa. Yang ketiga yaitu buah segar dicuci dengan deterjen. Bisa kita lihat di situ. Yang paling bagus yaitu ekstraksi buah segar yang dicuci dengan air. Perlu kita ketahui bahwa tadi banyak metode untuk mencuci, bahkan ada menggunakan
larutan senyawa kimia dan juga ini menggunakan deterjen. Tetapi di sini yang paling bagus yaitu dicuci dengan air biasa saja. Hasilnya tidak berbeda nyata dengan ekstraksi kulit buahnya yang kering. Pada jurnal yang ketiga, yaitu bisa kita lihat dari beberapa perlakuan di situ, perlakuan yang memberikan pengaruh terhadap daya kecambah yaitu terdapat pada ekstraksi dengan larutan HCl 2%, yang dimana hasil rata-rata tersebut 86% berbeda nyata dengan perlakuan ekstraksi menggunakan air biasa. Kalau kita lihat dari jurnal ini sendiri, kita bisa mengklaim bahwa HCl ini bisa membuat daya kecambah itu jadi bagus. Tetapi jika kita bandingkan dengan jurnal yang kedua tadi, bahwa hasilnya itu menggunakan air biasa itu juga menghasilkan daya kecambah yang bagus. Kenapa berbeda? Karena daya kecambah ini juga dipengaruhi oleh faktor jenis dari benih itu sendiri dan juga dipengaruhi oleh lingkungan seperti suhu, kelembapan, udara, cahaya. Itu sangat berpengaruh terhadap daya benih ini. Kalau untuk jurnal yang pertama tadi itu sudah jelas bahwa teknik manual itu menghasilkan daya kecambah yang bagus. Tapi di sini juga ada kelemahannya. Kenapa? Karena teknik manual ini sendiri memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Jadi kalau untuk skala yang besar itu sangat tidak efisien. Dari itu, dari beberapa jurnal tadi bisa kita ambil mana yang menurut kita itu bagus dan menurut kita efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.